Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini mulai memasuki materi baru yaitu mengenai biaya modal. Nah, apa sih itu biaya modal? Jadi biaya modal itu dari asal mulanya itu adalah modal. Jadi modal sendiri yaitu adalah dana yang digunakan untuk dapat membiayai pengadaan aset dan juga operasional dari sebuah perusahaan. Nah, sedangkan biaya modal itu adalah biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Jadi, ternyata kan perusahaan itu untuk dapat menggunakan operasionalnya atau bisa berdiri, dia membutuhkan modal pastinya. Nah, untuk dapat mendapatkan modal tersebut juga ternyata membutuhkan biaya atau modal untuk mendapatkan modal gitu ya intinya. Jadi misalkan saya membutuhkan modal 1 juta. Nah, 1 juta ini saya pinjam dari bank. Untuk saya bisa ke bank ini, saya membutuhkan ongkos untuk ke banknya. Katakanlah 25.000. Nah, nanti di bank tuh ternyata ada biaya administrasi kembali 25.000. Jadi, untuk biaya mendapatkan 1 juta tersebut, saya membutuhkan 50.000 gitu. Nah, kita lanjut lagi. Untuk modal itu terbagi ke dalam dua sumber. Jadi, yang pertama adalah modal asing. Modal asing ini adalah modal dari luar perusahaan, yaitu bisa dalam bentuk pinjaman kreditur, lalu dari supplier, dan juga dari perbankan. Kalau misalkan pinjaman kreditur itu seperti yang kalian ketahui biasanya masuk ke dalam obligasi. Lalu kalau supplier biasanya kalau perusahaan besar sebetulnya tidak langsung membayarkan, misalnya beli semen 1.000 sak, tidak langsung dibayarkan, tapi biasanya ada piutang dari hutang usaha gitu kepada pihak si supplier tersebut. Lalu kalau dari sisi perbankan, ya biasanya itu menggunakan pinjaman secara cash baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk yang kedua itu adalah modal sendiri. Kalau modal sendiri ini didapatkan dari yang pertama adalah pemegang saham. Nah, pemegang saham di sini menginvestasikan dananya kepada perusahaan dan mereka secara otomatis menjadi pemilik perusahaan. Makanya dananya, modal ini dikategorikan sebagai modal sendiri, bukan sebagai modal asing. Berbeda dengan pinjaman kreditur. Lalu yang kedua, dalam modal sendiri ada juga yang dinamakan dengan laba ditahan. Apa itu? Laba ditahan adalah return earning. Jadi dari hasil produksi dan juga penjualan sebuah perusahaan, pasti perusahaan itu mempunyai keuntungan. Nah, dari keuntungan tersebut, si perusahaan sebagian labanya akan ditahan untuk dapat menjalankan usahanya kembali. Kalau bahasa Sundanya mah digolangkeun deui gitu ya, ditanamkan lagi modalnya untuk usaha pada periode yang akan datang. Nah, fungsi dari biaya modal itu sebagai ukuran untuk menentukan apakah usulan investasi ini dapat diterima atau ditolak. Jadi, apabila si biaya modalnya tersebut dikategorikan terlalu besar, ya otomatis ditolak. Misalkan tadi untuk mendapatkan 1 juta, ternyata biaya yang dikeluarkan adalah 500.000 misalnya. Nah, berarti kan biaya modalnya terlalu besar, sehingga akan ditolak gitu. Lalu untuk dapat membandingkan dengan tingkat keuntungan atau rate of return dan juga biaya modalnya. Jadi tadi dari modal tersebut biasanya akan diinvestasikan dan nanti akan mendapatkan return.
Nah, return ini akan dibandingkan dengan biaya modalnya. Misalnya tadi dari 1 juta. 1 juta ini apabila dijadikan dengan usaha, itu cuman akan mendapatkan 50.000 1 tahunnya. Sedangkan tadi biaya modalnya aja untuk mendatangkan 1 juta butuh 50.000 juga. Berarti sama biaya modalnya 50.000 dan modal ini akan menguntungkan sebesar 50.000. Apakah diterima atau ditolak gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah sebagai diskon rate untuk menghitung nilai sekarang dari aliran kas masuk dan juga pengeluaran investasi. Nah, ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu adalah PT INDF berencana membuat pabrik baru khusus untuk memproduksi produk yang akan mereka ekspor, sehingga memiliki kualitas yang lebih baik. Namun, hal ini memerlukan pendanaan yang cukup besar. Sebelum ia merealisasikannya, mereka perlu menghitung total investasi dan juga biaya modal yang diperlukan. Nah, apabila setelah dihitung-hitung tingkat return yang diharapkannya melebihi dari biaya modal, maka pabrik tersebut dinyatakan layak untuk dibangun. Namun, apabila misalkan tingkat returnnya itu tidak lebih besar tingkat returnnya itu lebih kecil daripada biaya modal, maka investasi ini tidak layak untuk dijalankan. Nah, kenapa sih penting memperhitungkan biaya modal? Jadi yang pertama itu untuk memaksimalisasi nilai perusahaan, mengharuskan perusahaan, mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal diminimumkan ya. Seperti penjelasan dari awal, manajemen keuangan itu fungsinya adalah memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Nah, biaya di sini yaitu tadi termasuk biaya modal. Lalu yang kedua adalah keputusan penganggaran modal atau capital budgeting itu memerlukan estimasi biaya modal. Lalu keputusan-keputusan penting lain juga seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Maksud leasing di sini adalah apabila perjanjian antara perusahaan itu untuk saling meminjam atau sewa menyewa. Misalnya, saya ini butuh mobil baru untuk seorang direktur. Nah, apakah sebaiknya saya leasing saja sih mobilnya dari perusahaan lain dengan misalnya biaya 500.000 per bulannya gitu. Atau lebih baik saya beli saja mobil. Tapi mobil tersebut harganya 500 juta dan masa pakainya sekian. Dan setiap beberapa tahun sekali harus ada biaya servis gitu. Nah, itu nanti akan dihitung melalui biaya modal. Nah, jenis biaya modal, jadi biaya modal ini dihitung menggunakan dua cara. Jadi yang pertama itu adalah biaya modal yang dihitung secara individu, yaitu one by one. Jadi biaya modal utang usaha sekian, biaya utang modal bank sekian, lalu biaya modal utang jangka pendek berapa, dan lain sebagainya. Nah, ada juga cara kedua, yaitu dengan memperhitungkan biaya modal secara keseluruhan, ya. Jadi langsung dihitung berdasarkan weighted average cost of capital. Nah, apabila menggunakan perhitungan secara individu, ini contoh yang, oh bukan contoh, ini adalah nomor pertama, yaitu biaya modal utang jangka pendek. Nah, jangka pendek sendiri itu biasanya memiliki masa di bawah 1 tahun.
Contohnya itu adalah utang usaha, utang wesel, utang bank jangka pendek. Nah, untuk rumusnya adalah KDT sama dengan KD dikalikan 1 min T. Untuk mudah mengingat caranya, Kak di sini biasanya saya ingatnya adalah kos. Lalu D di sini adalah debt dan T itu adalah tax. Jadi, apabila kita mencari biaya utang jangka pendek setelah pajak, caranya adalah mengalihkan biaya utang jangka pendek sebelum pajak dikali dengan 1 dikurang pajaknya. Contohnya di sini, PT Mekar Mulia membeli bahan baku secara kredit. Bunga kreditnya adalah 12%, tingkat pajak penghasilan adalah 35%, maka biaya utang pajaknya adalah caranya yang pertama adalah biaya utangnya dulu berapa. Cara mencari biaya utang adalah dari bunganya dikalikan dengan pajak penghasilan. Dikurangi, dikalikan dengan 1 dikurangi 35%. Jadi 12% dikali 1 dikurang 35%. Nah, ini untuk jangka panjangnya. Jadi kalau jangka panjang itu waktu pengembalian utangnya di atas 1 tahun. Contohnya adalah obligasi. Cara menghitungnya adalah cost of debt sama dengan interest. Ingat, ketika ada tulisan INT, yang harus kita masukkan adalah nominalnya, bukan persenannya. Jadi kalau misalkan yang diketahuinya persenan, itu harap dikalikan dulu dengan si nominalnya. Ditambah M, yaitu nilai nominal, dikurangi P, yaitu harga pasar obligasi, dibagi dengan umur obligasi. Lalu dibagi lagi dengan harga obligasi ditambah nilai dibagi 2. Nah, ini untuk contoh soalnya. Silakan nanti dicoba ya. Lalu yang ketiga merupakan biaya modal saham preferen. Jadi ini K-nya adalah cost, P-nya adalah preferen. Apa itu saham preferen? Saham preferen udah pada tahu kan ya kemarin dari yang saham dan valuasinya. Nah, karena saham preferen ini harus wajib untuk membayar dividen, maka rumusnya adalah dividen per price. Nah, ini untuk laba ditahan. Jadi, perusahaan itu dapat memperoleh modal sendiri melalui 2 cara. Yang pertama tadi menahan sebagian laba, dan yang kedua adalah menerbitkan saham baru. Nah, apakah perusahaan menahan sebagian labanya untuk modal? Dan maka apa akan ada biaya yang harus dikeluarkan yaitu opportunity cost. Laba dapat dibagikan berupa dividen dan investor dapat menginvestasikannya uang itu dengan membeli saham, obligasi, dan real estate. Jadi, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak sama dengan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama. Maksudnya, opportunity cost di sini ketika kita memilih salah satu pilihan, kita kehilangan kesempatan untuk memiliki pilihan yang lainnya.
Nah, pilihan yang lainnya itu karena tidak dapat kita lakukan disebut sebagai cost. Nah, ini contoh dari biaya peluang. Jadi sebuah kios mempunyai biaya sewa itu 1 juta per bulan. Pemiliknya mempertimbangkan untuk menggunakan sendiri karena jika digunakan sendiri diperkirakan akan menghasilkan 1.250.000. Jadi biaya kesempatan yang dikorbankan yaitu sebesar 1 juta. Karena tadi kan dia punya pilihan untuk jualan sendiri atau disewain aja. Nah, kalau disewain itu 1 juta, kalau dipakai sendiri segini. Maka keuntungannya yang sebetulnya itu bukan 1.250.000, tapi hanya sebesar 250.000. Karena kalaupun dia tidak menggunakannya sendiri, dia menyewakannya kepada orang lain, dia tetap mendapatkan 1 juta. Nah, ini untuk biaya modal atau biaya ekuitas. Yang pertama itu menggunakan model diskonto dividen atau dividen discount model dan juga pendekatan CAPM. Nah, untuk yang ini, untuk menghitung biaya modalnya, biaya ekuitasnya, itu adalah dengan dividen yang diharapkan dibagi dengan pertumbuhan dividen. Dividen yang diharapkan di sini adalah 14% per tahun. Sedangkan dividen yang diharapkan adalah 200. Harga pasar sekarang 2.500. Berarti yang dimasukinnya adalah yang 200. Nah, ini untuk pendekatan CAPM. Jadi, rumusnya itu adalah return investment. RI ini adalah return investment sama dengan risk free ditambah beta I dikalikan return market dikurangi risk free. Nah, ini untuk yang WACC-nya. Saya lanjutkan di video kedua.